Halo, jumpa lagi dengan saya Imam Sujono di channel Sujono. Kali ini saya nggak ngomongin Dilan, tapi lebih tertarik untuk membreakdown tentang trailer terbaru dari film terbarunya Joko Anwar yang akan tayang 4 Agustus, yaitu Pengabdi Setan 2. Ya, saya lebih suka membahas dari awal tentang tokoh Budiman. Kalian tahu tokoh Budiman? Ya, tokoh Budiman dalam Pengabdi Setan memang tidak terlalu banyak mendapatkan porsi. Namun, tokoh ini bisa menjadi problem solving bagi masalah di Pengabdi Setan. Masih ingat ketika Hendra temannya Rini itu membantu tentang permasalahan di Pengabdi Setan 1. Dia mendatangi Budiman dan Budiman memberikan majalah misteri yang ditulis oleh Budiman. Lalu Budiman juga memberikan revisiannya yang dititipkan kepada Rini. Namun si Hendra ini keburu mati digilas oleh truk di Pengabdi Setan 1. Tapi revisiannya ini sempat diambil oleh Rini ketika jasad si Hendra diambil dari mobil yang mengangkat mayatnya. Nah, lalu si Budiman ini juga teman baiknya neneknya Rini. Ya, kamu tahu dong, arwah neneknya ini yang menjaga agar para zombie atau mayat hidup atau pocong itu tidak bisa meraih si Ian ataupun keluarganya Rini di sini. Ya, Budiman juga tahu bahwa Mawarni, ibunya Rini, itu mandul. Lalu dia berdoa untuk kesuburannya. Tapi di cerita Budiman mengatakan bahwa ia mencurigai bahwa Mawarni tidak berdoa kepada Tuhan, melainkan kepada Jin. Ada makhluk yang lebih kuat dari manusia atau jin. Makhluk dari awal zaman yang sudah ada sebelum agama ada. Apa yang mereka mau dari manusia? Memanen jiwa manusia yang dia tanam. Oke, itu pembuka dari si Budiman. Apa hubungannya dengan trailer yang sekarang? Di trailer sekarang jelas Budiman begitu sangat mendapatkan besar porsinya. Salah satunya dia akan menolong kembali keluarga Rini yang sekarang ada di rumah susun. Dan dia juga ditampilkan di dalam sebuah ruangan yang di belakangnya banyak sekali orang yang sedang ngetik-ngetik gitu. Nah, sudah dapat dipastikan bahwa Budiman adalah seorang kontributor di majalah Misteri Maya, majalah yang diberikan kepada Rini. Di trailernya ini, Budiman terlihat membuka 2 simbol. Satu simbol kuda laut, yang satu lagi simbol, ya mungkin orang-orang mikirnya itu pentagram atau apa karena judulnya Pengabdi Setan ya, pemuja setan dan lain-lain. Tapi kita akan bahas satu persatu. Kuda laut. Kuda laut kalau misalnya kita searching di Google itu menggambarkan tentang kesetiaan. Ya bisa jadi ya hubungannya kesetiaan sang bapak ketika masih tetap setia dengan si ibu walaupun dia tahu bahwa ia tidak bisa memberikan keturunan. Kita akan coba breakdownnya atau memecahkan masalahnya. Kuda laut dalam bahasa Inggris seahorse, S-E-A-H-O-R-S-E, seahorse. Dan kalau misalnya kita acak huruf-huruf tersebut, kalian pasti terkagum karena jika kita acak huruf seahorse maka akan keluar sebuah kata yaitu herosase. Apa ya herosase? Oke, kita akan jelaskan. Ini adalah contoh keapikan lain menggabungkan film satu dengan film lainnya dari Joko Anwar. Buat kalian yang udah nonton Pintu Terlarang di tahun 2019, pastinya udah gak asing lagi nih tentang Herosase. Ya, Herosase adalah sebuah klub tempat orang menonton rekaman-rekaman benis seperti pemerkosaan, pedofilia, anak yang disiksa, sampai orang yang menjahit tangannya sendiri. Ya, mirip-mirip apa ya, sebuah mungkin sekte kepercayaan gitu, atau lebih ke Freemason gitu ya. Nah, disinyalir bapak di
dalam Pengabdi Setan juga mungkin ke kota itu adalah dia member Hirosase, atau ya mungkin cuma sekedar nonton gitu. Tapi mungkin ya seperti tadi dibilang, seperti Freemason. Makanya di satu dialog antara bapak dan ibu di film Pengabdi Setan 1 itu ada yang nggak jelas ya. Mungkin kasihanilah anak-anak atau apalah seperti itulah. Ya pasti ada hubungannya dengan Hirosase. Percaya nggak sama teori ini? Bahkan dibahas oleh Rini, diceritakan di dalam trailernya itu bapak selalu menggunakan tas yang sama, dan ketika dia pulang tasnya disimpan di lemari dan dikunci. Misteri bukan? Lalu di dalam film Gundala diceritakan bahwa tokoh antagonis Pengkor juga seorang anak yatim piatu yang orang tuanya dibunuh lalu dimasukkan sebuah panti asuhan, dan disinyalir panti asuhan juga adalah Hirosase. Lalu kita akan bahas simbol yang kedua. Simbol yang kedua itu adalah simbol tentang pentagram. Sebenarnya itu bukan pentagram. Kalau kalian teliti lebih lanjut, ini lebih ke mandala art, sebuah budaya Hindu ataupun sebuah ya seni Hindu gitu. Dan di mandala tersebut ada beberapa simbol yang cukup mengganggu pikiran saya, yaitu simbol Ankh. Ya, simbol ini berarti keabadian di dalam budaya Hindu. Lalu apakah ini menjelaskan bahwa sekte kesuburan itu abadi? Cukup jauh ya. Namun di sumber yang lain, simbol Ankh juga berarti reinkarnasi. Reinkarnasi iblis dilahirkan kembali. Bukankah Ian, anak bungsu si ibu yang berumur 7 tahun yang ditagih dalam perjanjian di sekte tersebut akan diambil? Mungkin saja Ian adalah reinkarnasi dari iblis. Seram bukan? Lah, lalu ada simbol Ouroboros. Simbol Ouroboros ini adalah ular ya, ular yang makan ekornya. Namun di sini tuh bentuknya seperti infinity. Ya, infinity kembali ke keabadian. Keabadian siklusnya mati hidup dan mengarah ke keabadian. Mungkin itu reinkarnasi dari si iblis ini. Cukup menarik bukan? Lalu ada simbol mata Horus. Simbol mata Horus adalah lambang perlindungan kepada kekuatan kerajaan para dewa. Seperti kita ketahui, budaya Hindu lebih mempercayai dewa-dewa. Nyambung kan? Lalu ada simbol yang sangat-sangat mengganggu pikiran ini, yaitu simbol Baphomet, kepala kerbau. Ya, Baphomet adalah seorang atau sosok iblis terkuat. Apakah sekte kesuburan ini memuja Baphomet dan sang ibu berdoa untuk keturunan, mengharapkan keturunan itu kepada Baphomet bukan kepada Tuhan? Lalu Baphomet reinkarnasi ke dalam si Ian. Makin serem ya. Ya, itu adalah memang ciri khas dari film-film Joko Anwar yang lebih bersifat ke noir gitu. Noir itu adalah kekelaman yang terus-menerus yang menjadikan si penonton itu lebih serem dibanding film-film horor yang lainnya yang cuman jump scare dan lain-lain. Joko Anwar itu mengambil atau mengajak penontonnya terus-menerus ke dalam kekelaman sehingga membuat kita ketakutan tanpa harus ada jump scare, ada ngelihat hantu, bahkan dengan musiknya saja kita udah merinding. Pernah ngerasakan itu di Pengabdi Setan 1? Kita lanjut lagi kepada fakta yang kedua. Kenapa sih Joko Anwar menampilkan logo Rapi Film jadul? Apakah itu kebetulan? Apakah Rapi Film gak punya gitu intro yang lebih modern sedikit gitu? Ya tentu saja tidak. Di sini Joko Anwar ingin mengembalikan kita kepada film originalnya, film original Pengabdi Setan di tahun 1980. Di mana di film ini juga ada tokoh jahat. Nah, ini nih. Di dalam film ini juga ada tokoh jahat, tokoh antagonis di mana ia berprofesi sebagai asisten rumah tangga yang memiliki ilmu hitam. Siapa namanya? Darminah. Familiar? Ya, pasti familiar bagi kalian yang mengikuti film Pengabdi Setan dari Pengabdi Setan 1.
Di film Pengabdi Setan 1, di adegan terakhirnya, ada adegan Sudah waktunya kita panen lagi. Sabar, Darmina. apakah Darmina itu ada hubungannya dengan semua ini, dengan benih-benih ini yang terdapat di Easter egg? Atau kalian pernah nonton teaser Pengabdi Setan 2 yang diposting di Instagramnya Joko Anwar, yang kalau kita putar dengan kecepatan 0,25 kali, jadi dilambat-lambatin gitu, bakalan muncul sebuah scene di mana ada adegan pocong sedang sujud. Sujud ke siapa? Channel-channel sebelah juga sedang menanyakan. Tapi saya punya pendapat. Apakah sujud kepada ibu? Bukan menurut saya. Menurut saya, ia sujud kepada Darmina. Karena Darmina seperti di film originalnya, dia memiliki kemampuan untuk membangkitkan arwah menjadi zombie. Kalau di film Pengabdi Setan original, kalau di film Pengabdi Setan 1 itu lebih digambarkan dengan sosok pocong kan. Nah, jadi si pocong-pocong ini sujud kepada yang membangkitkannya lagi. Tak lain dan tak bukan adalah Darmina. Dan sosok cowok di belakang pocong itu, ya mungkin itu sosok Batara. Keren bukan? Wow, semakin seru juga ya. Semakin seru juga perkembangan film Pengabdi Setan ini kita bahas. Ya selebihnya kita harus nonton dong film Pengabdi Setan ini ya kan. Dan itu juga yang membuat saya sangat mengagumi Joko Anwar sebagai sutradara penulis cerita yang keren banget. Dimana Joko Anwar ini selalu memperlihatkan ciri khas yang itu tadi, menggabungkan film A, film B, film C, film-filmnya dia yang lain saling berhubungan. Apakah Joko Anwar akan mengadakan atau apakah Joko Anwar akan mewujudkan sebuah Joko Anwar Cinematic Universe? Apalah itu, yang penting boleh saya katakan bahwa Joko Anwar adalah seorang freaky genius. Saya Imam Sujono, kita bahas fakta yang lainnya di lain waktu, di lain video. Ciao. Cintai terus film Indonesia.